Salah satu standar negara maju itu adalah sebanyak apa negara itu menghasilkan jurnal ilmiah terakreditasi per tahunnya. Itu standarnya. Jadi semakin banyak jurnal ilmiah yang terakreditasi, semakin tinggi nilainya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Kavani dari UIN Bandung. Untuk pertanyaannya begini ya Pak Guru. Ini pendapat buat Pak Guru maupun buat rekan-rekan sekalian. Tadi menyangkut yang sudah dibahas sama Bapak gitu ya, terkait adanya KKM atau standarisasi sekolah gitu ya. Jika memang setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, dalam artian layaknya sebagai tumbuhan gitu ya, ada yang hidup di air, eceng gondok gitu ya, ada yang hidup di kaktus yang emang di tempat yang kering gitu kan, maupun kita juga sebagai manusia juga memiliki potensi yang berbeda gitu ya, ada yang cerdas public speakingnya maupun yang lain-lain gitu. Namun pertanyaannya apa yang menjadikan tolak ukur capaian setiap anak jika memang tidak adanya standarisasi ataupun KKM gitu ya, kriteria ketuntasan minimal gitu. Dan nyatanya teman-teman sekalian, nilai setiap anak itu menjadi pengaruh terkait akreditasi sekolah gitu. Jadi banyak ya kasus-kasus sekolah itu yang menaikkan nilai-nilai siswanya karena apa? Karena adanya akreditasi gitu buat si sekolahnya gitu ya, mau di SD, SMP, SMA maupun di kuliahan gitu. Untuk yang terakhirnya, solusi yang cepatnya itu bagaimana dan harus seperti apa gitu. Itu mungkin untuk pertanyaannya boleh dijawab sama Pak Guru ataupun teman-teman juga boleh. Ya, terima kasih. Sama-sama, saya langsung aja lah ya. Saya duluan gitu maksudnya. Jadi kalau memang tidak ada UN atau tidak ada ujian atau tidak ada asesmen atau yang semacam itu, lalu bagaimana cara mengukur pendidikan kita? Ya dari outputnya. Jadi outputnya itu apa? Ya kalau misalkan si anak-anak itu bahagia dan sukses dan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, ya berarti dia sukses. Dia nggak usah dapat nilai rapotnya kayak gimana. Kalau dia di muka umum sudah bisa menyukseskan diri sendiri dan kemudian mengajak orang lain untuk menjadi sukses, ya udah selesai. Sama seperti waktu saya jalan-jalan ke negara Skandinavia pakai Google Earth itu. Nah, di sana itu ada yang pakai ujian, ada yang enggak, tapi itu juga nggak penting-penting amat. Pas saya tanya, Ibu guru di sini digajinya berapa? Ya sekitar 2,5 kali lipat daripada standar hidup normal di sana. Jadi kalau misalkan standar hidup normal di sana itu habis misalkan 80 juta sebulan misalkan, nah itu 2,5 kali lipatnya. Gaji guru tuh begitu. Terus saya nanya ke pejabatnya, itu gaji guru kok dibayar segitu gedenya tuh gak ngerugiin negara apa? Gak membebani negara. Bayangkan kalau diterapkan di Indonesia, gaji guru, jumlah guru 3 juta. Kalau misalkan masing-masing dikasih 100 juta, wah, per bulannya gitu, wah itu gila aja gitu. Nah, tapi kata mereka sederhananya kayak gini, kami siap untuk menggaji guru dengan katakanlah misalkan ya 200 juta sebulan, ya karena setiap anak-anak yang dibesarkan sama si guru itu penghasilan rata-ratanya di atas 200 juta sebulan. Jadi kami berinvestasi ke guru dibayar 200 juta sebulan tuh malah aman karena si guru menjamin loh, si guru tuh menjamin bahwa anak didikannya itu punya penghasilan 200 juta juga sebulan secara rata-rata. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah. Nah, kalau di Indonesia apa? Mau guru kayak gimana pun jeleknya, mau guru gak becus ngajarnya pun digajinya segitu. Coba kalau misalkan bisa nggak di Indonesia diterapkan kayak gini lah kurang lebih. Kalau ada guru yang setengah dari anaknya itu sukses secara finansial, punya penghasilan di atas 100 juta sebulan, maka dia diangkat sebagai guru terbaik. Bisa nggak? Enggak, di Indonesia tuh nggak gitu sistemnya. Guru terbaik itu adalah yang ngajarnya paling sering, tidak pernah bolos, dan administrasinya lengkap. Kenapa nggak dilihat dari outputnya aja? Jadi standarnya itu bukan nilai di rapot. Standarnya itu adalah lulusan ini berhasil di sini, lulusan ini berhasil di sini, lulusan ini berhasil di sini, lulusan ini berhasil di situ.
dengan penghasilan segini kan gitu. Jadi setiap orang berhak untuk berkembang sesuai dengan standarnya masing-masing. Contoh lainnya kayak gini lah. Di Amerika Serikat ada tokoh yang sangat terkenal namanya Elon Musk. Ketika dia datang ke Jawa namanya jadi Mas Elon. Nah, Elon Musk itu berapa kekayaannya? Sekitar 6.000 triliun. Berarti 3 kali lipat PDB Indonesia. Kalau dia sudah punya penghasilan segitu, seharusnya dia nggak usah kerja. Dia jual aja sahamnya 0,01%. Itu cukup untuk seumur hidupnya hidup foya-foya. Karena 6.000 triliun itu berarti dia bisa beli 1.000 Lamborghini dan itu masih 0,01% duitnya hilang. Cuman segitu doang. Nah, dengan duit sebanyak itu, harusnya dia guling-guling aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi apa yang dia pilih? Sampai sekarang dia kerja lebih ekstrim daripada anak bawahannya semuanya. Dia punya perusahaan begitu banyak. Dari mulai Twitter, Neuralink, SpaceX, macam-macam banyak. Dan semuanya dia gelutin. Dia tidur cuma di mobil. Sekali lagi, kalau dia mikirnya adalah kaya, ya udah selesai. Tapi dia mikirnya bukan itu. Artinya apa? Kalau misalkan saya distandarkan sama dengan Elon Musk, saya kalau udah punya duit segitu ya guling-guling aja langsung kontribusi pada masyarakat. Tapi dia nggak mau. Nah, dengan standar itu, beda kan standarnya? Menghitung kesuksesan itu dari mana? Seandainya saya dan dia adalah guru, berasal dari guru yang sama, misalkan ya. Nah, maka dinilainya itu adalah apakah saya bahagia dengan kehidupan saya, merasa sukses, memberikan kontribusi, dan bisa dilihat sama orang secara konkret atau tidak, dan dia juga seperti itu. Harusnya itu penilaiannya, bukan Elon Musk waktu ujian nilainya berapa? Saya ujiannya berapa? Nanti guru yang dinilai, bukan. Nilai dalam kertas tuh anfaedah, gitu. Sama sekali nggak mencerminkan apapun. Apa? Udah, segitu. Distract, apa-apa. Oke, silakan. Boleh, Ocha. Oke Pak, tadi yang disebutkan itu adalah khayalan menarik yang mungkin bisa saja diterapkan ketika ada sistemnya tuh kecil yang ya di kepala saya yang terterima ya gitu ya. Tapi dengan sistem yang kompleks dan cukup besar, saya tuh melihat awalnya pendidikan kurikulum Merdeka itu tuh ya menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya gitu dan bernilainya tadi pada esensinya betul. Cuman kan praktik di lapangannya perpindahan ke arah situ masih sangat sulit dengan SDM yang tidak mendukung, dengan lingkungan yang tidak mendukung, dengan sekolah yang tidak mendukung dan sistem yang tidak mendukung karena masih ada tadi sekolah tuh harus ada standarnya gimana gitu. Guru kan jadinya bingung ya mau ngasih nilainya sesuai dengan kapasitas mereka, tapi tetap ada standarisasinya. Intinya kompleks lah ya Pak gitu. Yeah. Tadi standar bahagia, sukses, berguna yang bisa dijadikan penilaian itu rasanya tuh kayak cukup terlalu subjektif. Bahagia yang seperti apa, sukses yang seperti apa, berguna yang seperti apa, dalam skala apa. Dan di Indonesia kan gurunya ganti-ganti ya Pak ya. Nah, aku belum bisa menerjemahkan dari pendapatnya Pak Guru tentang menggambarkan standarisasi kepada kita gitu. Tapi ya tadi the way kita ngobrolin ya konkretnya apa gitu Pak, kira-kira maksudnya bentuk konkret yang bisa dilihat secara tidak subjektifnya gitu. Tadi karena penilaian subjektifnya penting gitu, bahwa kita perlu memastikan dia ya bagaimana menilainya bahwa dia bahagia belajar pendidikan bla 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 dan lainnya gitu. Tapi mungkin bisa dilengkapi sedikit Pak, apa itu ada pencetusan apa gitu? Sebenarnya sangat sederhana, bahkan lebih sederhana daripada kerumitan yang kita bayangkan gitu. Jadi gini nih, menurut orang-orang yang ada di depan saya sekarang, mana yang lebih ribet? Mengukur prestasi anak, misalkan mengukur prestasi sekolah dari nilai UN anak-anak atau dari berapa banyak di antara mereka yang punya penghasilan lebih dari 100 juta sebulan dalam 5 tahun setelah kelulusan.
Mana yang lebih akurat untuk menentukan sekolah ini tuh bagus atau tidak? A. Nilai rapotnya bagus-bagus. B. Lulusan di sana kebanyakan jadi doktor misalkan. Atau kebanyakan punya penghasilan lebih dari 100 juta sebulan. Mana yang lebih mengukur dalam standar yang sederhana? Mana yang lebih mengukur, lebih akurat? Apa mau joget itu? Nah, kalau misalkan itu dianggap, misalkan dianggap sebagai itu hanya bisa digunakan untuk skup kecil. Sebaliknya di Amerika Serikat menakar universitas bagus atau tidak tuh lulusannya jadi apa? Makanya misalkan ya film Avenger itu diiklanin MIT. Karena apa? Karena si Iron Man itu lulusan dari situ gitu. Nah, jadi sebuah universitas itu keren atau tidak tuh dilihat dari lulusannya, bukan dilihat dari si nilainya. Makanya sekali lagi, mana yang lebih ringan, mana yang lebih akurat plus lebih sederhana? Apakah nilainya di rapot kita lihat dulu atau misalkan kita lihat hasilnya aja? Misalkan begitu. Sebentar, yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, gimana misalkan cara ngukur kebahagiaan itu? Kan kebahagiaan itu tolok ukurnya sangat subjektif. Makanya tadi definisi kebahagiaan itu kemudian saya kerucutkan. Dia memberikan kontribusi, memberikan manfaat kepada orang. Jadi misalkan gini, salah satu standar negara maju atau iya, nah kampus-kampus di Amerika Serikat itu mengeluarkan jurnal-jurnal itu. Jadi dia terukur dari mana jurnal itu? Dari kalangan akademisi di kampus-kampus itu yang menulis. Artinya apa? Dia diukurnya dengan karya ilmiah. Kalau sudah jadi jurnal, itu artinya sudah apa? Sudah dipublikasikan, bisa jadi ilmu, bisa diterapkan. Artinya terukur, bukan seberapa banyak nilai A dalam ujiannya. Gitulah kurang lebihnya. Ayo, apa mau joget lagi? Yang keras aja. Gini, kalau tadi ngobrolinnya skala universitas, aku juga setuju ya Pak ya, tadi sistem yang dibangun seperti itu akan jadi jauh lebih mudah untuk mengukurnya dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi dari pengakreditasian dari jurnal-jurnal yang dipublish yang asal-asalan juga gitu. Nah, itu kalau di skalanya universitas. Tapi yang tadi jadi tidak terbayangnya adalah ketika tadi kita ngobrolin UN atau ya maksudnya yang standar yang tingkat pendidikan lebih bawah-bawah lagi. Nah, bagaimana gitu Pak caranya untuk bisa memasukkan hal tersebut sama tingkat yang lebih bawah lagi gitu. Tadi penilaian terhadap guru SD, penilaian terhadap guru SMP, SMA gitu. Karena kalau universitas mah sudah keluar yang memang dia akan aktualisasi diri gitu. Akan jadi manusia yang terlihat gitu. Apa bentuknya, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa dan lainnya. Tapi tadi kalau tingkatannya yang lebih rendah, aku masih agak bingung dengan statement itu gitu. Kira-kira mungkin ya boleh pakai. Oke, kalau misalkan tingkatnya SD gitu ya, seberapa bagus sebuah sekolah? Gitu ya? Ya. Nilainya dari mana? Outputnya. Output itu maksudnya gini. Ada sekolah di Indonesia, sekolahnya luar biasa favorit. Untuk bisa masuk ke sekolah itu, anak minimal harus bisa bahasa Inggris. Lulusannya apa? Lulusannya dia masuk ke sekolah negeri favorit. Itu sekolahnya bagus tidak? Jelek. Karena tidak ada transformasinya. Sekolah yang bagus itu adalah yang ada transformasinya. Yang masuk dia nggak bisa baca tulis, tapi berikutnya sudah bisa masuk kelas akselerasi. Nah, itu kan tertakar dengan sangat baik dan dengan sangat mudah gitu. Bukan nilai-nilai yang ada di atas kertas gitu. Jadi, nah, atau misalkan si anak itu pada akhirnya bisa masuk ke sekolah negeri padahal dulunya itu dia ranking ke-40 dari 20 siswa. Nah, ini juga kan sebenarnya transformasi. Nah, jadi mengukurnya itu sederhana seperti itu. Jangan sampai seperti yang tadi ya. Ada sekolah di Bandung SD favorit dan orang-orang rela nyogok ke situ untuk bisa masuk. Kenapa? Karena lulusan dari situ ternyata adalah lulusan yang bisa masuk ke universitas negeri favorit semuanya. Tapi ketika dia masuk ke situ, emang si anaknya itu diseleksi.
hanya yang pinter-pinter luar biasa saja yang bisa masuk ke situ, yaitu sekolahnya jelek. Nah itu, ketemu sama sekolah kayak gitu, jangan pernah masukin anak ke situ. Itu berarti anaknya apa? Dieksploitasi. Gurunya biasa-biasa aja, sekolahnya biasa-biasa aja, sistemnya biasa-biasa aja, tapi dia masukin siswa yang hanya berprestasi saja, sehingga dia menolakkan yang berprestasi saja gitu. Jadi nggak ada transformasinya di situ, ngapain? Tapi bayarnya mahal. Dieksploitasi. Nanti si anak-anak kalau misalkan ikut juara olimpiade apa, itu sekolah yang dapat piagamnya, yang dapat pialanya. Ya artinya apa? Itu nanti sekolahnya itu akhirnya makin favorit. Ketika makin favorit artinya apa? SPP-nya makin naik lagi semau dia. Dia dapat reputasi padahal hasil dari mengeksploitasi anak-anaknya. Itu kacau. Nah, jangan kayak gitu. Lihat langsung dari outputnya. Dilihat dari inputnya kayak gini, terus outputnya kayak gitu, terus lihat transformasinya begitu, ya udah. Apakah mau mengajak berantem? Apa teh? Lantas bagaimana gitu ya, apakah baik yang itu apakah benar gitu ya adanya akreditasi atau penilaian untuk sekolahnya gitu, baru untuk pendidikan, karena kan memang ini tuh bersambungan ya, penilaian siswanya dinilai, gurunya dinilai, sekolahnya pun dinilai gitu ya, mereka dan setiap elemen kan pastinya gitu ingin mendapatkan penilaian yang baik gitu, makanya mungkin banyak adanya kecurangan karena adanya penilaian tersebut. Iya, akreditasi itu bohongan. Akreditasi sekolah itu bohongan. Yang dinilai itu ya, jadi gini, kalau mau ada akreditasi, maka petugas dari Dinas Pendidikan datang, disambut baik sama sekolah, ditunjukin bagus-bagus, terus ini Pak administrasi dibuka selembar 2 lembar yang sudah ditandai. Jadi nanti ditandai Pak dibukanya halaman sekian ya, itu dia ditandai. Oh ya ini bagus, oke. Jalan lagi ke sana ke sini. Kadang-kadang Pak terima kasih ya. Ini ya kita kadang-kadang tapi enggak. Tapi bahkan yang jujur sekalipun tetap aja itu kan akreditasinya cuma formalitas aja gitu. Misalkan gini, cara mengukur guru ngajar yang baik gimana? Salah satunya adalah kepala sekolah supervisi ke kelas-kelas. Supervisi adalah salah satu yang paling tidak pernah dikerjakan oleh kepala sekolah di Indonesia. Datang ke kelas ngeliatin guru ngajar tuh nggak pernah. Pernah nggak di sini ada kejadian kalian waktu sekolah ada kepala sekolah nongkrong di belakang ngeliatin guru ngajar? Pernah nggak? Pernah. 1 orang, alhamdulillah. 2 orang, 3 orang. Nah, itulah yang namanya supervisi. Seharusnya setiap sekolah itu kayak gitu. Jadi kepala sekolah tuh nongkrong di situ. Tapi kan kebanyakan nggak. Itu baru satu contoh. Jadi sisanya makanya guru-guru di Indonesia itu kasihan, dia nggak punya kompetensi. Karena nggak pernah dilihat, nggak pernah apa. Jadi guru yang paling membosankan sekalipun tetap ngajar di situ. Guru yang paling tidak memberikan transformasi pada anak didiknya. Bahkan guru yang mengubah anak yang pintar jadi anak yang tidak pintar tuh banyak di Indonesia. Jadi awalnya semangat belajar, langsung jadi jatuh semangat belajarnya gara-gara guru itu. Tapi guru itu masih dipercaya sampai dia pensiun. Nggak ada. Jadi bohong-bohongan. Makanya please jangan fokus pada hal-hal yang formalistis lah. Jadi buat yang nonton ini sampai ini, kita fokus tuh pada hal-hal yang lebih relevan dan lebih esensial gitu terkait dengan pendidikan. Gitu. Mau menerjemahkan aja Pak, bisa salah tangkap ya aku. Jadi maksudnya tuh lebih penting ketika kita membuat penilaian berdasarkan asesmen awalnya seperti apa si anak, dia di tahap mana gitu, belum bisa baca tadi, belum apa gitu, yang nantinya dilihat asesmennya adalah checklistan dia bertransformasi atau tidak dari yang sebelumnya gitu. Di antaranya gitu. Sekolah tempat anak saya belajar tuh gitu. Dimulainya dari situ, dari bukan semuanya dihitung sama, anggap bahwa mereka bisa baca, terus endingnya gini, enggak. Jadi nilai anak yang pertama masuk tuh, misalkan gini ya, ada anak yang jago berenang, ada anak yang tidak jago berenang. Itu nilai akhirnya tuh harus beda, gak boleh sama. Jadi anak yang tidak bisa berenang, standarnya adalah minimal ngambang aja. Jadi nilai dia ngambang itu sama nilainya dengan anak yang satu lagi yang sudah bisa bolak-balik. Karena sejak awal dia sudah jago gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, di kurikulum KBK, kemudian Kurtilas, kemudian KTSP, kemudian kurikulum Merdeka itu tuh gitu. Aslinya tuh harusnya tuh gitu. Tapi ya
karena banyak hal jadi susah untuk menerapkan itu. Akang mau jadi guru kan? Kenapa ketawa? Mau atau Pak Guru? Hah? Ikutin jejak Pak Guru kan? Jadi guru juga. Oh iya, Ya. iya. Apa sih maksudnya? Terinspirasi. Terinspirasi atau? Kau terinspirasi. Bentar. Ya, tahan dulu. Aku bakal kasih lagi ke teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Kang yang sebelah sana. Silakan. Maju ke sini, Kang. Ya, biasa Kang. Kayak tadi template. Boleh sambil duduk Pak? Wah, boleh sambil duduk. Nggak bercanda. Wih, Baiklah, perkenalkan nama saya Faras. Saya mahasiswa semester akhir di UIN juga. kok win semua sih? Oh bukan. Serang. Oke Kang. Ini menarik ya mengenai tema pendidikan di Indonesia gitu. Tadi Pak Guru Gembul udah menyampaikan bahwa salah satu kendala atau alasan kemandekan pendidikan kita di Indonesia adalah karena tidak relevannya sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi saya ingin mencoba melihat dari satu arah yang lain gitu dengan dinamika pendidikan Indonesia ini. Saya punya hipotesa bahwa pendidikan Indonesia itu sebenarnya tidak berorientasi pada pembebasan individu, tetapi sebaliknya adalah pemenjaraan individu melalui pendisiplinan tubuh dan karakter yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan oleh kekuasaan atau ideologi tertentu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana saya bisa menyimpulkan, bagaimana saya bisa sampai pada kesimpulan seperti ini? Saya berusaha untuk mencoba untuk membaca dan memahami realitas dinamika pendidikan di Indonesia menggunakan pendekatan relasi kuasa pukul. Kebetulan semalam juga saya sempat membaca salah satu artikel yang ditulis oleh GG Agus Siswadi dari Fakultas Filsafat UGM. Dia mau ngebahas mengenai relasi kuasa terhadap konstruksi pengetahuan di Indonesia. Nah, di situ menarik dibahasnya. Dikatakan juga bahwa pendidikan di situ dia menyoroti bagaimana kuasa berperan sebagai elemen kunci dalam proses konstruksi di sekolah. Dengan pendekatan relasi kuasa tadi, kita dapat memahami bagaimana institusi pendidikan melalui kurikulum, aturan, penilaian, dan struktur kelembagaan mempengaruhi pembentukan pengetahuan yang diterima oleh siswa. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa pengetahuan itu sendiri tidaklah netral. Pengetahuan selalu terpengaruh oleh sesuatu. Akibatnya apa? Sebenarnya apa yang Pak Guru Gembul sampaikan tadi, mengapa kita masih memaksakan satu sistem yang sudah tidak relevan lagi untuk Indonesia sekarang? Sebenarnya bukan, menurut pendapat saya, bukan pemerintah yang tidak mau mengikuti beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi menurut saya memang kepentingan pemerintah di situ gitu. Saya berpendapat bahwa memang pemerintah ini sendiri tidak berkeinginan untuk masyarakatnya itu bebas memiliki pikiran kritis, kreatif dan segala macam. Pemerintah menurut saya lebih memfokuskan kepada bagaimana individu ini dapat memenuhi kebutuhan pasar industri gitu. Kita bisa lihat bahwa mengapa contohnya kayak di jurusan-jurusan di kampus-kampus, jurusan seperti manajemen, bisnis, akuntansi, kedokteran dan lain itu sangat unggul gitu daripada jurusan sastra, seni, filsafat dan lain-lain gitu. Karena itu merupakan salah satu dari produk kepentingan kekuasaan tadi gitu. Jadi menurut saya salah satu alasan yang cukup serius gitu mengapa pendidikan kita itu mandek, karena emang pemerintah yang membuat seperti itu gitu. Dan yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sudah menyadari bahwa pemerintah berusaha untuk menghambat atau membatasi perkembangan kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Saya sendiri menyadari bahwa salah satunya adalah dengan membaca. Itu merupakan perjuangan individu yang saya lakukan. Tetapi untuk secara perjuangan kolektif bagaimana caranya? Mungkin seperti itu. Terima kasih Kang, luar biasa. Saya tuh nunggu-nunggu ini pas di awal-awal tuh saya pikir tuh
pasti ujung-ujungnya tuh ngutip Gramsci gitu atau Freire gitu. Foucault. Tidak terduga itu. Wow. Ya, sampai jadi arahnya ke sini. Tapi gini Kang, saya setuju bahwa pendidikan di Indonesia awalnya itu adalah pendidikan untuk kepentingan-kepentingan elit. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan ideologi dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan finansial di masa depan yang memang akan dicekokkan. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Belanda. Ketika tahun 1901 didirikan sekolah di Indonesia yang ada orang pribuminya, maka itu sepenuhnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Belanda. Kemudian ketika Indonesia merdeka, maka itu juga ada kepentingan politik yang sangat besar. Dan kemudian kepentingan ekonomi yang sangat besar. Ketika tahun 1971, Indonesia membuka swastanisasi dan membuka investasi-investasi dari luar, maka pendidikan kita juga langsung mengarah ke sana. Dan memang benar pada akhirnya, misalkan yang jurusan dokter, jurusan farmasi dan sebagainya itu nilainya lebih mahal. Kalau misalkan ke sana tuh lebih mahal. Digojloknya juga lebih mahal di sana. Karena kedokteran sudah menjadi sebuah industri. Karena kedokteran sudah menjadi industri, ya yang masuk ke sana juga harus diindustrialisasikan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kasus di Indonesia tuh agak menyimpang, Kang. Jadi maksudnya Amerika tuh sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi di Amerika Serikat sampai sekarang tujuan pendidikan itu apa? Biar bisa dikomersilkan. Beda kalau misalkan di Eropa. Eropa itu mikirnya kalau misalkan pendidikan itu jadi apa? Biar menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Kalau misalkan di Asia kayak Jepang, di Cina itu gimana caranya? Biar dia bisa menjadi sumber daya yang memadai untuk negaranya. Itu di Asia Timur. Kalau misalkan di Amerika Serikat itu justru memang untuk komersialisasi. Makanya di Harvard itu bisa sampai 1.000 triliun setahun dari jualan paten. Emang untuk komersil. Jadi tujuan, dan orang pinter tuh kalau misalkan dia sudah bikin paten. Nah, kalau misalkan di Indonesia tuh tujuannya apa? Apakah industri? Awalnya iya, yang tadi itu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, industri kita tuh sama sekali ngaco. Ngaco luar biasa. Misalkan contohnya gini, yang tadi disebutkan. Indonesia adalah negara pengguna media sosial tertinggi di dunia. Terlama di dunia. Maka industri yang seharusnya dikembangkan itu adalah digitalisasi. Tapi apa yang berkembang di Indonesia? STM itu masih berpikir soal manufaktur, padahal manufaktur Indonesia hanya sekitar 1/5 dari menghasilkan devisa buat negara. Jadi, kalau misalkan tadi tujuannya adalah untuk industrialisasi gitu, atau misalkan kalangan elit memaksakan kita agar berpengetahuan sesuatu, agar bisa dieksploitasi, ya ujungnya kemana? Kita tuh nggak ada. Kita tuh menyimpang dalam hal itu gitu. Contohnya gini lah, data Bappenas menyebutkan, nanti koreksi jika saya salah, tapi oke, 5 tahun dari sekarang pekerjaan itu 95%-nya berhubungan dengan digitalisasi. Kalau tadi rumusannya adalah pendidikan itu atau untuk mengarahkan pada industri tertentu atau untuk kepentingan tertentu, maka fakta bahwa Bappenas misalkan mengeluarkan sebuah pernyataan data bahwa 10 tahun atau 5 tahun dari sekarang maka 95% pekerjaan berhubungan dengan digitalisasi, maka pendidikan juga berhubungan dengan digitalisasi. Tapi sekarang enggak kan? Sekarang tidak. Kita sama sekali enggak. Jadi pendidikan kita mengarahnya kemana? Masih misterius. Kita tuh nggak tahu. Jadi kalau misalkan melibatkan dengan ideologi tertentu di zaman Pak Harto, iya. Di zaman Pak Harto itu iya. Bahkan misalkan dulu di zaman Pak Harto itu ada UN. UN itu cuma 3 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kenapa coba? Untuk masuk ke dalam dunia industri, dunia kerja. Dimana kalau misalkan kebanyakan negara-negara yang berinvestasi ke Indonesia itu pasti bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, maka kita harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kan begitu. Jadi UN memang disediakan untuk industrialisasi. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk apa? Ngaco. Karena apa? Karena sekarang pendidikan di Indonesia itu bukan untuk satu kepentingan dan satu elit saja. Tidak.
tapi titipan dari begitu banyak elit yang mencoba untuk mengkompromikan kepentingannya. Jadi setiap orang-orang yang punya kepentingan menitipkan. Jadi jadi gak nyambung satu sama lain itu. Bahkan saya masih ingat pelajaran-pelajaran itu tumpang tindih satu sama lain. Pelajaran misalkan di pelajaran PKN dibahas G30S, di sejarah dibahas G30S, tumpang tindih. Tapi hasilnya teh harus beda. Kalau yang sejarah mah tidak usah pakai G30S, kalau yang PKN mah ada G30S, PKI. Ada PKI-nya, ada enggaknya. Nah, tumpang tindih. Kemudian misalkan pas pelajaran geografi itu dibahas juga tentang bumi, awal mula pembentukan bumi dan sebagainya. Gitu. Pas pelajaran misalkan biologi juga ada yang kayak gitu. Nah, tumpang tindih ini kenapa bisa seperti ini? Bukan gara-gara ada satu elit politik yang pengen ideologinya diarahkan ke sini, atau elit duit gitu yang mengarahkan agar kita industri tertentu, enggak. Tapi kita itu terdiri dari banyak sekali elit-elit yang menitipkan sedikit demi sedikit masukan ke dalam kurikulum kita. Jadi ya kurikulum kita akhirnya jadi gado-gado dan nggak nyambung. Itu dalam tafsiran saya. Bisa benar, bisa salah. Kalau misalkan ada yang mau ngajak beribut ya nggak apa-apa juga. Gitu Kang, kalau pandangan saya. Gimana Kang? Oh itu tuh enggak. Sedikit ya sebagai akhirnya. Jadi pada dasarnya emang bahwa pendidikan itu khususnya konstruksi pengetahuan tidak terlepas dari kekuasaan pada akhirnya. Dan apa yang disampaikan oleh hukum mengenai relasi kuasa dan itu nyata ada di Indonesia sekarang ini. Iya, cuman maksudnya nggak satu ideologi gitu. Iya. Nggak. Kalau misalkan relasi kuasa itu untuk bukan hanya untuk pendidikan, untuk semua hal juga memang sebenarnya terkait dengan itu gitu. Cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah si kuasanya itu bukan kuasa yang dimaksud Foucault gitu sebagai satu kekuatan yang absolut dan solid gitu untuk mengontrol, tapi terdiri dari banyak serpihan-serpihan yang nanti besok jatuh, bangun lagi, berantem, ya kayak gitulah. Dalam pikiran saya gitu Kang. Hatur nuhun kutipan Foucault-nya. Foucault tuh masih di penjara nggak sih? Nggak tahu katanya Pak Guru. Hah? Enggak, dia kan sebenarnya saya mengenalnya dari tulisan dia soal penjara. Gitu. Apa kan? Teman-teman? Iya boleh terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Abdus. Sebetulnya kenapa pendidikan di Indonesia ini masih kayak laku gitu? Apa sekolah-sekolah yang apa namanya favorit gitu? Karena memang pada akhirnya yang dibutuhkan itu relasi orang tuanya, bukan si anaknya, tapi relasi orang tuanya. Ketika kita masuk contoh aja ITB, itu ketika kita lulus dari lulusan itu ada semacam komunitas grup di mana isinya tuh alumni semua, dan itu dapat proyekan dari pemerintah. Makanya ya, kenapa orang-orang maksa masuk ke universitas itu? Ya, pada akhirnya memang ujung-ujungnya begitu. Dan memang orang-orang yang memang tidak berpikirnya lebih maju, mereka kuliah ke luar negeri dan mereka sudah maju bisa jadi spesialis atau profesional, mereka memilih lebih kerja di luar negeri gitu. Karena ya mereka lebih dihargai. Beberapa teman saya juga bahkan ada yang sudah berpindah ke warga negaraan karena ya mereka di Indonesia ini nggak dihargai gitu dengan spesialisasi mereka yang sangat tinggi. Mereka balik ke Indonesia ya, gua di sini nggak berguna gitu. Malah kayak dari puasa lagi nih ngapain? Padahal kita gua tuh udah spesialisasi di sini loh. Begitu dia ada pekerjaan di negara di Singapura tuh, udah dia benar-benar langsung disesuaikan dengan posisi jabatannya. Bahkan ditawarin sama pemerintah, udah lu jadi warga negara sini aja, gua kasih bayaran segini, kayak begitu gitu ya. Makanya nggak heran gitu kenapa apa ya yang maksudnya sekolah-sekolah yang memang favorit itu masih tetap digandrungi oleh orang-orang karena memang networking si orang tuanya itu yang dibutuhkan. Perkara anaknya nanti beneran bisa ngikutin pelajarannya apa enggak ya itu urusan kesekian. Itu yang saya dapatkan karena kan saya di dunia pendidikan juga kebetulan. Dan masalah apa ya sertifikasi atau akreditasi si pengajar ini pun dituntut tuh kayak apa ya bukan
bukan dari keahlian dia mengajarnya justru. Benar-benar kayak dari ya dia si mahasiswa ini dapat nilainya dari padahal ya si mahasiswanya sendiri saja kita ajak ngobrol debat kagak bisa gitu. Iya. Gimana ada mau mahasiswa ngedebat dosennya? Di tanya materi dasar aja bahkan ada yang nggak paham. Faktanya seperti itu gitu. Setelah 5 tahun diterapkannya kurikulum Merdeka ini, mahasiswa saya bisa dibilang makin kualitasnya makin menurun, Bang, seperti itu. Ya mungkin ya apa pendapat saya segitu saja. Oke, hatur nuhun Pak. Kalau tapi saya tertarik sama yang akhir. Jadi mahasiswa kita nurun, kualitas belajar dan semangat belajarnya itu turun, iya betul. Tapi gara-gara UN dihapuskan atau gara-gara kurikulum Merdeka, bagi saya lagi-lagi ini sebenarnya bukan sesuatu yang formal, tapi ini terkait dengan digitalisasi. Bahwa sejak COVID kita main medsos itu jauh lebih kuat, nonton YouTube dan TikTok itu jauh lebih kuat daripada kita belajar. Jadi UN itu sebenarnya dampaknya menurut saya nggak tahu dampaknya baik atau dampaknya buruk dengan dihapuskan atau tidaknya gitu ya. Bagi saya itu tidak terlalu berdampak ya, karena yang berdampak itu sekarang adalah kita belum bisa beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital. Daripada yang bikin video kayak gini, lebih banyak yang scroll sambil rebahan dan nonton gitu. Saya fokusnya ke situ, bukan berarti menafikan yang itu, tapi yang saya pikirkan sebenarnya adalah ke sana. Tapi kita diakhiri kan sudah harus sudahan. Boleh. Ya, Pak Guru, lanjutin ini menjawab beliau tadi. Iya. Oh, oke. Oh enggak, udah. Udah. Enggak, yang awal-awal itu mah udah setuju banget gitu. Cuman pas akhir tergelitik aja. Siapa Kang? Terima kasih tadi sudah bertanya. Mungkin Pak Guru saya akan tutup dengan bertanya dan mengugat Pak Guru. Giliran saya sekarang. Tadi kan giliran audiens, sekarang giliran saya. Nanti Pak Guru bisa jawab sekaligus ngasih kalimat penutup buat teman-teman semua. Pak Guru balik ke gagasan dan argumen Pak Guru tadi. Pak Guru bilang kita jangan fokus nih ke hal-hal yang sifatnya variabel-variabel yang parsial. Tapi kita harus lebih bisa melihat secara makna yang holistik. Pak Guru, makna ini saya sendiri nih dari Kalimantan, di situ ada yang dari Padang. Indonesia ini luas banget gitu. Apakah memungkinkan makna yang Pak Guru sampaikan? Pak Guru udah jelaskan tadi maknanya apa dan outputnya bagaimana. Tapi apakah imaji tentang makna ini bisa diimplementasikan secara luas di seluruh Indonesia? Dan penerapannya bagaimana? Apakah harus dari sentralisasi pusat lagi, relasi kuasa full lagi, top to bottom, atau ada tawaran apa nih dari Pak Guru untuk makna ini kita bisa imajikan untuk seluruh bangsa kita ini akhirnya? Kita tahu makna itu ketika kita melihat perbedaan. Kalau misalkan kita melihat sesuatu itu setara, sama, sewarna, kita nggak akan menemukan makna. Apakah kita paham dengan warna putih kalau seandainya semua yang pernah kita lihat itu putih semuanya? Kita nggak akan bisa memahami apa itu putih kalau misalkan semua yang kita lihat memang putih. Jadi kita bisa menemukan makna itu ketika dia berbeda. Jadi misalkan makna kebersamaan ini begitu terasa. Coba kalimat itu muncul gara-gara apa? Gara-gara perbedaan antara kebersamaan dengan kesendirian yang pernah kita alami sebelumnya. Maka kebersamaan itu menjadi terasa bermakna. Nah, jadi ketika misalkan kita memahami ada orang Sunda, ada orang Padang dan lain sebagainya, itu hanya satu di antara sekian banyak perbedaan yang bisa diidentifikasi. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah-masalah yang lebih maknawi, pertemuan kayak sekarang ini bermakna atau tidak? Sangat pribadi bermakna atau tidaknya. Tapi bisa kita ukur nanti setelah dari sini keluar, apakah orang-orang ini berubah menjadi transformer gitu? Atau apa? Nah, itu sebenarnya masih panjang, masih lika-liku, tapi yang jelas warnalah yang akhirnya membuat kita bisa menemukan maknanya. Jadi kalau misalkan saya diharuskan untuk menutup dengan kalimat penutup, maka saya pengen katakan bahwa diskusi sekarang kita ini diskusi penuh kemunafikan, anfaedah, nggak terjadi apa-apa, jelek.
Kalau kita hanya berwacana dan kita ngomong di sini tuh ya wacana saja. Tapi ketika misalkan pulang dari sini kita terinspirasi dan langsung bikin panti asuhan, atau misalkan bikin kelas robotik, atau misalkan ya, misalkan gitu ya. Nah, makna-makna itulah yang dibutuhkan. Jadi selama ini dari tadi kita berwacana, kita ngobrol, kita berdialektika. Maka kata Karl Marx tuh saya benci banget sama dialektika, sama wacana, sama filosof. Ya. Ngapain ngebacot terus, udah nggak dibutuhkan lagi hal yang seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah bergerak, revolusi, hancurkan tirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi yang aku tangkap tadi dari Pak Guru Gembul, bukan cuma we care, we speak, tapi kita juga melakukan aksi nyata. Teman-teman, itulah tadi Pak Guru Gembul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.